Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih bertemu dan kita dipertemukan di dalam ibadah daring. Saya harap kita semuanya dalam keadaan sehat dan Tuhan tetap menyertai kita semuanya. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Supardi. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Oke, Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau pagi hari ini ada kesempatan kami untuk boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bila firman-Mu akan memberikan kekuatan secara rohani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa Surgawi, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, Shalom. Selamat beribadah pada saat ini dan bersyukur pada saat ini saya boleh membagi firman Tuhan kepada kita sekalian. Nah, firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini adalah terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Namun karena pembacaan ini sangat panjang, silakan Bapak Ibu nanti membacanya di rumah dan saya akan menguraikan per ayat supaya kita memahaminya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan tema adalah sikap hati orang percaya. Tema kita pada pagi hari ini adalah sikap hati orang percaya. Berbicara masalah sikap, pasti setiap orang punya sikap yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh masalah yang sedang terjadi hari-hari ini adalah masalah corona. Nah, untuk menanggapi hal ini ada banyak orang punya pendapat yang berbeda. Paling tidak ada 3 pendapat dari orang-orang menghadapi pandemi ini. Pendapat yang pertama atau sikap yang pertama, ada orang yang sampai detik ini tidak mempercayai adanya corona. Mereka tidak percaya kalau adanya di dunia ini ada corona. Walau mereka melihat bagaimana rumah sakit dipenuhi orang yang terjangkit corona, bagaimana di pemakaman banyak orang dimakamkan, bagaimana di jalan-jalan banyak orang mengalami penyakit ini, tetapi mereka tidak percaya
tidak percaya dan menganggap ini sebuah konspirasi. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua, mereka percaya adanya corona, tetapi sikap mereka acuh tak acuh. Artinya, mereka percaya kalau corona itu ada, tetapi mereka tidak menghiraukan, mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, dan mereka tidak menjaga protokol kesehatan. Dan mereka bilang bahwa kalau Tuhan menghendaki umurnya diambil oleh Tuhan, ya sudah, masa bodoh. Seperti itu. Dan sikap yang ketiga adalah orang yang percaya adanya corona, tetapi orang-orang semacam ini adalah dia yang taat terhadap protokol kesehatan, menjaga dirinya supaya sehat, kemudian menjaga imunnya supaya kuat, dan menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Nah, dari ketiga hal tadi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap mana yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya sebagai orang percaya kita mengikuti sikap yang ketiga. Nah, pada firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kita melihat ada seorang tokoh yang bernama Daud. Bagaimana Daud itu mengambil sikap ketika dia banyak menghadapi persoalan. Sebagai manusia biasa, Daud banyak mengalami persoalan. Kalau boleh saya katakan, paling tidak ada persoalan. Saya tidak bisa menyebutkan banyak, tapi paling tidak ada 3 persoalan. Yang pertama, ketika dia sebagai seorang gembala, ditugaskan ayahnya untuk mengembalakan domba. Dan di situ pasti akan ada banyak masalah yang dihadapinya. Pasti ada banyak binatang-binatang buas yang coba untuk menerkamnya. Di samping itu juga ada kendala mungkin dari ternaknya yang melarikan diri, kemudian yang sulit diatur, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita lihat, Daud juga mengalami masalah yang cukup berat ketika dia menghadapi Goliat. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang kecil, yang imut, tetapi musuhnya Goliat begitu besar. Dikatakan di sana dialah seorang raksasa. Kemudian masalah yang ketiga dihadapi juga yang saya berikan contoh kepada kita adalah ketika Daud menghadapi Saul. Bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Nah, dari rentetan setiap peristiwa demi peristiwa ini, kita akan belajar bagaimana Daud menyikapi hal ini. Bagaimana Daud punya sikap dalam hal ini. Itulah sebabnya kita akan bahas di dalam Mazmur 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Paling tidak ada 3 sikap yang akan kita pelajari pada saat ini atau pada pagi hari ini. Sikap yang pertama, kita melihat sikap yang pertama adalah Daud tetap percaya sama Tuhan meskipun seolah-olah ia melupakannya. Sekali lagi, sikap Daud yang pertama adalah Daud tetap percaya walaupun seolah-olah ia atau Tuhan melupakannya. Itu terdapat pada Mazmur pasal 13 ayat yang ke-2. Di sana dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku?
Di sini Daud mengeluh. Seolah-olah Tuhan itu melupakannya. Berapa lama lagi Tuhan? Karena Daud merasa bahwa masalah yang dihadapi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu tidak akan ada selesainya. Ketika dia di hutan menghadapi binatang buas, ketika dia melawan Goliat, ketika dia berhadapan dengan Saul, masalah itu tidak henti-hentinya. Seolah-olah Daud ini merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Di sana dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah kita juga mengalami hal yang sedemikian seringkali? Berbicara masalah yang sedang terjadi sekarang, kita tahu bahwa kita juga mengalami seperti itu. Berapa lama lagi Tuhan pandemi corona ini akan berakhir, akan selesai? Bukankah saya dan beberapa orang sudah berdoa, sudah menjaga protokol kesehatan, sudah menjaga imun, tetapi toh pada kenyataannya corona tidak sirna, tetapi corona bertambah banyak. Mungkin kita juga bertanya seperti Daud bertanya, berapa lama lagi Tuhan pandemi ini akan sirna dari muka bumi ini? Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi seperti ini Daud tetap percaya, Daud tetap yakin bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua adalah Daud tetap setia pada Tuhan walaupun kondisinya tidak baik. Sikap Daud yang kedua adalah Daud tetap setia kepada Tuhan walaupun kondisinya tidak baik. Pada ayat yang ketiga kita akan lihat, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan sedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku. Ini kondisi yang tidak baik yang sedang dialami oleh Daud. Bagaimana tidak menyedihkan? Dalam posisi ini Daud ada di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak baik. Dan di sini juga Daud mengalami kesedihan. Mengalami satu kesedihan. Ini situasi yang saya katakan tidak baik. Jadi pada ayat yang ketiga ini berbicara bahwa Daud itu dalam kondisi tidak baik. Tetapi satu pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini adalah Daud tetap setia. Daud tetap setia kepada Tuhan walaupun kondisi tidak baik. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Situasi yang terjadi sekarang janganlah membuat hati kita menjadi loyo. Situasi sekarang janganlah membuat hati kita menjadi letih lesu, menjadi tidak bergairah, seolah-olah Tuhan melupakan, seolah-olah situasi semacam ini membuat kita menjadi orang stres. Daud tetap setia walaupun dalam situasi seperti ini. Dalam situasi seperti ini Tuhan menuntut agar kita tetap setia. Setia di dalam segala hal.
Ibadah kita harus setia walaupun kita beribadah di rumah. Doa kita harus setia kita berdoa walaupun kita berdoa di rumah. Mungkin berdoa sendiri. Memuji Tuhan, kita harus setia memuji Tuhan walaupun kita hanya memuji Tuhan sendiri. Mari kita contoh Daud pada saat ini. Dia tetap setia walaupun kondisinya tidak baik. Dan yang ketiga, sikap Daud yang ketiga adalah Daud tetap berharap sama Tuhan di tengah-tengah masalah yang belum berakhir. Penting berharap. Daud tidak tahu kapan masalahnya akan selesai. Tetapi Daud tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa dia yakin bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan. Lalu mengapa Daud begitu yakin, begitu setia, dan harapannya penuh di dalam Tuhan? Paling tidak di sini ada 3. Yang pertama, karena Allah penuh dengan kasih setia. Itu pada ayat yang ke-6 bagian yang ke-A. Mengapa Daud selalu berharap sama Tuhan? Karena Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang tidak pernah melupakan janjinya. Sekala dia berkata ya dan iya. Allah yang tidak pernah meninggalkan anaknya jatuh. Dan Allah yang akan selalu menolong ketika anak-anaknya sedang membutuhkan pertolongan. Dan yang luar biasa, bahwa kasih Allah itu tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Lalu, sekali lagi, kenapa Daud masih tetap percaya walaupun masalahnya belum berakhir? Yang kedua adalah karena Allah itu juru selamat. Itu pada ayat yang ke-A. Pada ayat yang ke-6 bagian yang ke-A. Daud yakin bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang menjadi juru selamat dalam kehidupannya. Allah adalah Allah penyelamat. Itu yang menjadi keyakinan Daud. Jadi ketika dia menghadapi serigala-serigala, binatang buas ketika dia mengembalakan domba, Allah adalah penyelamatnya. Ketika dia menghadapi Goliat, seorang musuh yang sangat besar itu, Daud yakin bahwa Allah yang menyelamatkannya. Dan ketika dia menghadapi Saul, dia dikejar-kejar mau dibunuh, Allah yang akan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, mengapa Daud tetap berharap kepada Tuhan walaupun di dalam situasi yang belum berakhir? Yang ketiga, karena Allah sangat baik. Pada ayat yang ke-B. Daud menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan anaknya. Dan Daud itu merasakan bagaimana ketika dia menjadi seorang gembala, Allah tidak pernah meninggalkan. Apapun masalah dapat diatasi. Baik dia sebagai seorang gembala, baik ketika dia menghadapi Goliat, baik dia menghadapi Saul. Semuanya Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Sehingga dikatakan bahwa Daud tetap berharap sama Tuhan. Karena Daud tahu bahwa Allah
yang ia sembah, Allah yang ia percayai adalah Allah yang penuh dengan kasih. Apa implikasinya terhadap kehidupan kita, saudara-saudara? Kita bersyukur bahwa kita masih punya harapan. Memang pandemi belum selesai dan kita tidak tahu kapan pandemi itu akan selesai. Tetapi kita yakin dan percaya ada harapan. Kita punya pengharapan. Siapa? Pengharapan kita adalah Yesus. Kita yakin dan satu saat semuanya akan berlalu. Semuanya akan selesai. Itu kita yakin. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan. Allah kita adalah Allah yang menjadi juru selamat. Dan Allah kita adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, marilah kita punya sikap seperti Daud punya sikap. Yang pertama, tetap percaya walaupun seolah-olah Tuhan melupakan. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap yakin kepada Tuhan. Dan tetap berharap kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya yang menjadi penolong dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati. Kehidupan kita akan dilindungi. Bahkan sampai pandemi nanti berakhir, kita tetap aman dan nyaman di hadapan Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai sembrono, dan sekali lagi milikilah 3 sikap seperti yang hamba-Mu sampaikan pada kesempatan ini. Amin. Mari kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, demikianlah firman-Mu, kami berdoa biar firman-Mu akan memberikan kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Tuhan, kami tahu tidak mudah menghadapi situasi seperti ini. Tetapi yang kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kami percayai. Engkau adalah Allah yang setia. Dan itulah sebabnya Engkau adalah Allah di mana kami boleh berharap dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, jagailah seluruh jemaat-Mu. Jagailah seluruh jemaat-Mu. Jangan tinggalkan mereka sedetik pun. Mereka berada, aktivitas mereka Engkau berkati, sehingga mereka ada di dalam naungan tangan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan doa dan permohonan kami pada saat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Subadi. Kiranya kita semuanya diberkati dan kita semuanya semakin semangat di dalam mencari Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Bapa di surga menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, shalom.